Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan memaparkan mengenai materi teori-teori belajar menurut pandangan kognitif dan landasan filosofisnya dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kelompok 3 beranggotakan Toti Nugroho dengan NIM akhir 136, Nida Khairiyah NR dengan NIM akhir 141, Denis Amelia PM dengan NIM akhir 145, Miftahul Hidayatullah dengan NIM akhir 150, Siti Aisyah dengan NIM akhir 152, dan Nunung Wiradi dengan NIM akhir 157. 1. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Menurut psikologi kognitif, pengertian pembelajaran adalah usaha membantu siswa atau anak didik mencapai struktur kognitif melalui pemahaman, sedangkan pengertian belajar adalah perubahan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat selama dia beraktivitas. Pembelajaran bermula apabila seorang menerima sesuatu rangsangan pembelajaran dan mengolahnya menggunakan pikiran. Berbagai macam teori pembelajaran diperlukan, terutama dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salah satunya teori kognitif. Teori kognitif memberikan banyak konsep dalam psikologi perkembangan dan berpengaruh pula pada perkembangan kecerdasan. Teori ini membahas bagaimana seseorang tidak sekedar melibatkan hubungan stimulus dengan respon, tetapi juga memperhatikan pemahaman persepsi tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar, mengartikan interaksinya dengan tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara langsung. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. Yang kedua, bagaimana landasan filosofi teori belajar menurut pandangan kognitif. Yang ketiga, bagaimana implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, bagaimana kelebihan dan kekurangan teori belajar menurut pandangan kognitif. Tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan landasan filosofi teori belajar menurut pandangan kognitif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori belajar menurut pandangan kognitif. Pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dapat dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri aliran kognitivisme. 1. Mementingkan yang ada pada diri anak dengan memahami perkembangan kognitif dalam diri anak. 2. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, yaitu pemahaman bahwa teori kognitif tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang terpisah, atau disebut juga dengan pemahaman holistik. 3. Mementingkan peranan kognitif. 4. Mementingkan kondisi waktu sekarang. 5. Mementingkan pembentukan struktur kognitif anak. Yang pertama, James Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya.
Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Pemikiran James Piaget dalam perkembangan teori kognitif. Yang pertama, proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa. Yang kedua, anak-anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. Yang ketiga, guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreativitas. Yang keempat, tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat urusan yang baru. Proses pembelajaran menurut James Piaget. Yang pertama, asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. 2. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga, ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 4. Tahap perkembangan kognitif menurut James Piaget. Yang pertama, tahap sensorimotorik umur 0-2 tahun. Tahap ini diidentifikasikan dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana. Yang 2, tahap praproporsional 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini dijelaskan dengan mulai digunakannya simbol atau bahasa tanda dan telah mendapat pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Yang umur 7 tahun sampai 11 tahun. Tahap ini diidentifikasikan dengan anak yang sudah mulai menggunakan aturan yang jelas dan logis. Tahap formal operasional 2 tahun sampai 18 tahun. Tahap ini diidentikan anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Tokoh teori kognitif selanjutnya adalah Jerome Bruner pada tahun 1915 sampai 2016. Bruner mengembangkan teorinya yang disebut predispository learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan atau termasuk konsep teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Tahapan pembelajaran kognitif menurut Jerome Bruner. Yang pertama, pembelajaran enaktif. Mempelajari suatu dengan memanipulasi objek melakukan pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya. Yang kedua, pembelajaran ikonik, pembelajaran melalui gambar-gambar. Yang ketiga, pembelajaran simbolik, pembelajaran yang dilakukan melalui representasi abstrak yang dipengaruhi kemampuan berbahasa dan logika. Tokoh teori kognitif yang berikutnya yaitu 3. David Paulus Ausubel pada tahun 1918 sampai 2008. Salah satu pakar yang mengemukakan teori belajar kognitif adalah David Paulus Ausubel. Beliau adalah seorang ahli psikologi pendidik yang memberi penekanan pada belajar bermakna dan juga terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Kelebihan teori kognitivisme yang pertama, menjadikan siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, memudahkan kita dalam memilih materi sesuai dengan perkembangan atau usia individu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. Ada kekurangan teori kognitivisme. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama. Dan yang terakhir, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Implementasi teori kognitif. Implikasi teori kognitif terhadap kurikulum dan model pembelajaran implikasi dikemukakan oleh Elkin, yaitu perlu adanya sinkronasi antara kurikulum, tingkat kemampuan fisik, kognitif, kebutuhan sosial, dan emosional siswa. Contohnya, dengan membawa siswa ke kebun untuk mengamati sendiri dan menyimpulkan bagaimana proses penyerbukan terjadi. Simpulan,
Ada 5 poin penting dalam paparan kali ini. Yang pertama, teori belajar kognitif merupakan bentuk teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang kedua, landasan filosofi dari teori kognitif melibatkan pemahaman tentang bagaimana manusia memahami, mengingat, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Yang ketiga, kelebihan teori ini yaitu lebih kreatif dan mandiri serta memudahkan untuk belajar. Yang keempat, kelemahan dari teori ini adalah teori ini tidak menyeluruh untuk tingkat pendidikan dan sulit dipraktekkan khususnya pada tingkat lanjut. Dan yang kelima atau yang terakhir, implementasi teori ini atau teori kognitif dalam pembelajaran yaitu perlu adanya sinkronisasi antara kurikulum, tingkat kemampuan fisik, kognitif, kebutuhan sosial, dan emosional siswa. Saran, teori kognitif meningkatkan efektivitas belajar termasuk pemahaman tujuan belajar, pemilihan strategi yang tepat, dan kemampuan untuk memperbaiki pemahaman jika ada kekurangan. Menekankan pentingnya pembelajaran yang dapat diterapkan secara praktis dan mengembangkan pemecahan masalah. Daftar pustaka: Siregar Evelyn, Nara 2010, Teori Belajar dan Pembelajaran, Bogor, Galia, Indonesia. Nurlina, Alim Bahri 2021, Teori Belajar dan Pembelajaran, Makassar, LPP Unismuh Makassar. Dahar RW 1991, Teori Belajar, Jakarta, Erlangga.